Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan pada kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar dan pedoman dalam setiap hari di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Matius 9 ayat 18-26. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Saudara-saudara, penekanan utama khotbah ini adalah menyatakan bahwa Yesus memiliki otoritas atas kehidupan ini. Bahkan sampai kematian sekalipun, Yesus tetap memiliki otoritas. Dua peristiwa yang dialami oleh dua perempuan dalam teks ini sama-sama menunjukkan bahwa Yesus mempunyai otoritas yang begitu besar. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan yang begitu lama dapat dipulihkan oleh Yesus. Atau seorang yang sudah meninggal, yang tidak memiliki napas kehidupan lagi, dapat dibangunkan oleh Yesus. Maka kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pemilik otoritas dan kuasa. Tetapi saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus kita renungkan di dalam teks ini secara mendalam adalah bahwa untuk mengalami kuasa dan otoritas Yesus, itu kita harus membutuhkan iman yang percaya, iman yang teguh kepada Yesus, sang pemilik otoritas itu. Misalnya seperti ini. Anda percaya bahwa ada seorang dokter yang ahli yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Tetapi jika kamu tidak datang kepadanya, tidak percaya kepadanya, tidak mau melakukan apa yang dia katakan, maka kesembuhan sama sekali tidak akan pernah terjadi. Maka rahasianya adalah Anda harus percaya kepada dia. Maka di dalam teks khotbah hari ini, kita diingatkan, diajarkan bahwa kita perlu memiliki iman yang teguh
untuk mengalami kuasa dan otoritas Yesus. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat ini. Dia datang kepada Yesus, menyembahnya, mengundang dia untuk datang ke rumahnya, untuk meletakkan tangannya kepada anaknya, maka anaknya akan sembuh dan memiliki kehidupan. Ini adalah iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh besar. Bagi orang Yahudi, sikap kepala rumah ibadat ini adalah sebuah kenajisan. Karena dia datang kepada Yesus, dia menyembah Yesus, dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Tetapi karena dorongan iman yang begitu besar di dalam hidupnya, maka dia datang kepada Yesus. Dia mempercayai Yesus. Dan dia sungguh yakin bahwa Yesus sanggup memulihkan, menghidupkan anaknya yang sudah meninggal. Sungguh iman yang besar dari kepala rumah ibadat ini. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks saat itu, orang-orang kepala Yahudi pasti tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Mereka lebih melakukan ritus-ritus agama. Mereka mengatakan beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman dan tidak percaya. Tetapi kepala rumah ibadat ini adalah yang berbeda. Dia menunjukkan iman dan percaya yang teguh kepada Yesus. Nah, ternyata setelah Yesus berangkat dan pergi ke sana, di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Coba kita renungkan betapa menderitanya, terlukanya, terbebanlah hidupnya selama ini. Dia mengalami sakit penyakit. Tentu secara sosial dia adalah orang yang sering disingkirkan karena dianggap seorang najis. Tetapi dia juga punya iman yang kokoh, yang teguh. Dia maju mendekat Yesus, menjamah jumbai jubahnya. Dia memiliki kepercayaan yang begitu teguh dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Padahal kita tahu saat itu, ketika seorang yang mengalami pendarahan orang lain, maka orang lain juga akan bisa menjadi najis. Ditambah lagi, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang religius pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, walaupun dia tersisih, walaupun menderita, walaupun dia dipinggirkan, tapi dia punya iman yang kokoh. Dia datang kepada Yesus. Dia punya keyakinan bahwa Yesus sungguh dapat menyembuhkan dia. Iman yang dia miliki merupakan iman yang besar. Karena dia menunjukkan komitmen yang begitu besar. Komitmen untuk datang kepada Yesus. Walaupun orang Yahudi melihatnya tidak benar, tapi karena dorongan iman yang begitu besar, dia datang kepada Yesus dan terjadilah kesembuhan pada saat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini mengajarkan kita bahwa Yesus itu adalah pemilik otoritas atas hidup kita. Maka ketika kita susah, senang, menderita, atau tersiksa sekalipun, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Maka yang kita butuhkan adalah untuk tetap percaya, beriman kepada Yesus. Kepercayaan kita itu bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam komitmen mengakui kedaulatan dan kekuasaan Yesus dalam hidup. Sebab iman yang hidup berarti kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus. Karena dia yang lebih berkuasa atas hidup kita. Jadi bagian hidup kita adalah konsisten, komit
beriman kepada Yesus sampai selama-lamanya. Memiliki iman yang teguh kepada Yesus sampai seumur hidup kita. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang pemain sirkus yang bersepeda menyeberangi tebing tinggi melalui sebuah tali. Dia melakukan itu berulang-ulang, dan setiap dia melakukan itu penonton terkagum-kagum melihat aksinya. Lalu kemudian di tengah sirkusnya dia bertanya kepada semua penonton, "Apakah kamu percaya aku dapat bersepeda di tempat ini, menyeberangi tali ini berulang-ulang tanpa terjatuh?" Semua orang yang datang pada itu mengatakan, "Kami percaya kau sanggup melakukannya dan engkau bisa melakukannya." Lalu dia pun melakukannya dan berhasil. Lalu kemudian dia bertanya kembali kepada semua orang yang datang pada saat itu, "Jika kamu percaya aku bisa menyeberangi tali ini, dan kamu juga sudah melihat aku bisa menyeberangi tali ini dengan sepeda saya, siapa yang mau saya bonceng bersepeda melintasi tali ini?" Kemudian suara berubah menjadi hening. Tak ada satupun orang yang berani, karena semua orang ketakutan karena mungkin akan jatuh dibonceng oleh pemain sirkus itu. Lalu tidak beberapa lama ada seorang anak yang berkata, "Saya mau." Lalu dia pun dibonceng oleh pemain sirkus itu untuk menyeberangi sebuah tali itu dari satu tebing ke tebing yang lain. Dan ternyata berhasil. Lalu kemudian orang yang banyak itu bertanya-tanya kepada anak itu, kenapa dia mau dibonceng pemain sirkus itu, padahal tindakan itu sangat berbahaya bagi hidup dan nyawanya. Lalu dengan santai dia menjawab. Dia berkata bahwa sesungguhnya pemain sirkus itu adalah ayahku. Maka ketika dia ayahku, aku percaya kepadanya. Maka ketika aku percaya kepadanya, dia sanggup membonceng aku dengan selamat. Maka aku mau, dan akhirnya aku bisa selamat dibonceng oleh dia. Saudaraku, sekarang mari kita tanya pada hati kita. Apakah kita percaya sama Yesus? Apakah kita yakin sama Yesus? Jika kita percaya kepada Yesus, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Yesus. Ketika Yesus meminta kita, menyuruh kita untuk melakukan kehendaknya, lakukanlah itu. Dan Yesus juga meminta kita untuk tetap teguh beriman kepadanya. Meyakini bahwa dialah satu-satunya Allah yang berkuasa, yang berotoritas di dalam hidup kita. Maka percayalah saudara-saudara, jika kita buat di dalam hidup kita ini Yesus yang berotoritas, percayalah, maka kesulitan, kesusahan, pergumulan yang berat sekalipun yang kita alami, kita tetap mampu menjalaninya dengan sukacita. Sebab ada Yesus yang berotoritas di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.